Almira, balik lagi di channel YouTube Almira Gri Official. Dan kali ini kita udah bersama Om Mufti ya Om. Oke, jadi tuh kita bakal ngobrolin tentang rumah ready atau rumah inden. Kan banyak nih kaum milenial ya Om yang masih bingung nih cara, mau beli rumah ready apa rumah inden gitu. Kan takutnya juga kayak yang udah ready tuh gimana ada kekurangan dan kelebihannya di masing-masing gitu ya Om, rumah inden atau rumah ready ya. Sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share. Follow Instagram kita di @almira_gria. Oke, sebelumnya gimana nih? Kan milenial kali ini tuh kayak bingung, atau keluarga yang pengen beli rumah bingung nih mau beli rumah inden apa rumah ready. Mungkin sebelumnya Om bisa kasih tahu rumah ready itu apa, rumah inden itu apa? Baik, terima kasih buat Mas Kinda ya. Ini podcast perdana kita ya. Terkait dengan rumah ready dan rumah inden, saya jelasin dulu pertama. Rumah ready itu adalah rumah yang dijual, bangunnya sudah siap, dan pembelinya siap menghuni. Itu definisi rumah ready. Dan terkait dengan rumah inden adalah kebalikannya, yaitu rumah inden adalah rumah yang belum dibangun, tapi sudah dijual. Dan tentu saja karena rumahnya belum dibangun, ini belum siap untuk dihuni. Artinya pembeli harus sabar menunggu sampai rumahnya selesai dibangun oleh pengembang. Oh gitu Om, jadi itu rumah ready sama rumah inden definisinya seperti itu? Iya, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus apa sih nih Om yang memiliki kelebihan daya tarik dari rumah ready dan rumah inden, selain yang rumah ready ada unitnya atau disiap dihuni, dan rumah inden apa gitu? Oke, coba saya akan ulas sedikit tentang kelebihan maupun kekurangan baik daripada unit rumah ready maupun rumah inden. Kelebihan rumah ready dibandingkan rumah inden adalah yang pertama, rumah ready itu fisiknya sudah bisa kita lihat, baik spesifikasi, kemudian pembagian ruangan, materialnya apa saja, itu sudah tidak bisa kita tebak-tebakan lagi karena posisinya sudah fix. Bangunan rumah ready udah bisa dilihat dan bisa kita rasakan gitu. Yang kedua, untuk rumah ready kelebihannya adalah bahwa penghuni sudah pasti dia bisa langsung menempati karena sudah ada bangunannya, fasilitasnya juga mungkin sudah disediakan oleh pengembang gitu ya. Dan ketiga, itu lingkungannya sudah hidup. Lingkungan sudah hidup. Artinya kalau rumah ready itu biasanya pengembang juga sudah memikirkan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, taman, penerangan, dan lain sebagainya. Itu kelebihan daripada rumah ready. Oh berarti kalau rumah ready itu Om, si penghuninya itu juga udah nggak ini ya Om, nggak kayak minta custom. Berarti kalau mau merubah rumahnya sesuai dengan keinginannya itu juga kayak harus sendiri gitu ya? Ya, jadi kalau pembeli unit rumah ready itu apabila dia ingin merubah struktur bangunan, dia kepengen merenovasi bangunannya, maka itu akan jadi PR dia. Artinya posisinya saat dia tidak cocok posisi kamar mandinya di mana, dia mau pindah kemana, itu dia akan merenovasi rumahnya kembali. Artinya dia harus mengeluarkan ongkos biaya yang lumayan untuk renovasi rumah ready. Tapi yang jelas juga untuk rumah ready ada satu kekurangan yang mungkin menurut saya perlu diperhatikan oleh pembeli rumah ready adalah rumah unit ready itu biasanya ada kerusakan, baik kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Jadi itu yang harus diteliti baik-baik oleh pembeli ataupun konsumen yang ingin membeli rumah dalam kondisi yang sudah ready dan siap huni. Kelebihan dan kekurangan rumah inden sebetulnya berbanding terbalik saja dengan yang rumah ready. Artinya kelebihan daripada unit rumah inden itu yang pertama adalah jelas lebih murah. Dari sisi harga, rumah inden pasti lebih murah daripada rumah ready. Karena rumah inden biasanya banyak memangkas kos-kos tertentu. Dan kemudian di luar itu, kelebihan daripada rumah inden, dia bisa di custom.
artinya sesuai dengan kemauannya. ya, misalkan customer dia menginginkan ruangan kamar yang lebih luas atau ruang tamu yang lebih lebar atau kamar mandi yang ingin dipindahkan letaknya, maka rumah inden itu masih bisa memungkinkan hal itu dilakukan, karena bisa aja dengan pembicaraan dengan developer perbaikan ataupun perubahan daripada struktur bangunan bisa dibicarakan di awal sebelum rumah itu dibangun oleh developer. Tapi tentu saja ini membutuhkan waktu yang berbeda dengan rumah inden yang sudah direncanakan developer. Artinya bisa jadi ada kemunduran waktu pada saat serah terima rumah. Artinya dari jadwal yang disepakati, misalnya rumah inden kalau misalnya ikut versinya developer bukan custom gitu ya, itu direncanakan misalnya 3 bulan sudah serah terima bangunan. Tapi saat minta di custom bisa jadi mulur sampai 4 bulan, kurang lebih seperti itu. Tapi di samping itu juga rumah inden ada kekurangannya, yang itu adalah misalnya infrastruktur mungkin belum terlihat. Artinya saat seorang konsumen membeli rumah inden, mungkin jalanannya belum jadi. Artinya developer dalam menjual rumah inden yang difokuskan adalah pembangunan unit rumahnya, sehingga infrastrukturnya itu pasti dibangun belakangan untuk menghindari kerusakan. Dan ini terserah kepada konsumen. Biasanya ada konsumen yang suka kalau lingkungan yang sudah jadi, ada juga konsumen yang lebih cenderung kepada harga, maka dia lebih cenderung memilih rumah inden. Dan rumah ini juga fresh ya Om? Oh iya, satu lagi betul. Rumah inden pada saat serah terima bangunan, maka sudah dipastikan rumah yang diterima oleh konsumen adalah rumah yang baru. Artinya rumah fresh yang tidak memerlukan biaya perawatan, ataupun mungkin kalau udah di custom, udah sesuai dengan keinginan konsumen, dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk renovasi. Nah guys, jadi itulah kelebihan dan kekurangan rumah inden atau rumah ready ya Om? Iya. Nah inilah kenapa sih gitu Almira memilih untuk jadi pengembang rumah inden Om. Kenapa Om? Oke, saya jelaskan sedikit. Karena begini Mas Kinda, konsumen kita rata-rata itu dari kalangan menengah ke bawah awalnya ya. Artinya pada saat dulu kita merintis usaha ini, mendevelop perumahan dengan segmen rumah yang murah gitu, yang kita bangun adalah kita harus bisa menyediakan rumah atau bisa memfasilitasi orang yang pengen punya rumah dengan biaya yang seminim mungkin atau semurah mungkin. Maka kalkulasi kami dari sisi developer adalah bahwa kalau kita menyiapkan rumah ready, maka otomatis harga yang harus kita pasang juga nggak bisa murah. Itu sudah pasti. Sama seperti KPR, orang pengen KPR cicilannya murah, ya harus berani DP-nya besar. Gitu. Kalau pengen angsurannya besar, kalau pengen kalau kepengen DP-nya kecil, ya sudah pasti resikonya angsurannya besar. Jadi itu sudah jadi rumusnya, sehingga developer dengan persediaan rumah ready itu biasanya developer yang menjual unitnya itu dengan harga yang lumayan tinggi. Sementara Almira karena cenderung ke jual rumah yang terjangkau, murah, maka memilih segmen rumah inden. Kenapa? Dengan segmen rumah inden ini kita banyak bisa memangkas biaya-biaya yang bisa membantu konsumen kita mendapatkan rumah idamannya dengan harga yang terjangkau. Oh iya. Seperti itu. Berarti ini juga rumahnya cocok buat kaum milenial ya Om? Karena kaum milenial kan juga mungkin memikirkan budget tuh harga untuk mau beli rumah, dan kaum milenial kan juga pasti pengen punya rumah ya Om? Ya, jadi gini, Almira Gria ini kan kita memulai proyek-proyek kita itu di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi ya, yang terkenal dengan daerah yang masih cukup sejuk. Di wilayah Bekasi ini Jati Asih termasuk primadona, Mas Kinda. Jadi perumahan-perumahan yang kami bangun ini masih di sekitaran Jati Asih. Walaupun saat ini juga ada proyek kita di Pamulang, ya kita kembangkan di sana 9 unit rumah di mini cluster di daerah Pamulang.
Jadi selebihnya proyek-proyek kita semuanya ada di Jati Asih. Nah, proyek-proyek yang di Jati Asih ini memang istilahnya menyasar satu pembeli rumah pertama, artinya pasangan-pasangan muda, pasangan milenial yang masih berusia muda, masih mungkin baru berkeluarga, punya anak baru 1 atau 2 dan masih kecil-kecil gitu. Makanya kita bikin rumah itu yang modelnya minimalis modern tapi punya sistem ruangan yang compact gitu. Jadi rumah itu biarpun luas tanahnya kecil tapi dia sudah mencakup atau mencukupi kebutuhan daripada satu buah keluarga. Misalnya kamar tidur, kalau untuk satu lantai kita ada yang 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Kemudian kalau yang 2 lantai kita ada yang 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Jadi seperti itu. Dan dua-duanya itu harga kita juga cukup terjangkau. Dan saat ini masih tersedia promo DP murah ya untuk yang unit 1 lantai dan 2 lantainya. Dan kita juga lagi membuka satu proyek baru kita di Jalan Bina Asih 2 ya, yang kita sebut dengan Puri Almira Gria Jati Asih. Ya, kisaran harganya tuh yang 2 lantai berapa, yang 1 lantai berapa? Kisarannya berapa? Kalau yang 1 lantai saat ini harganya sih dulu kita buka di 300 jutaan ya. Yang 2 lantai 500 jutaan, tapi sekarang yang untuk 1 lantai hanya sisa 2 unit saja dengan luas tanah yang paling besar, yaitu mungkin di harganya sekarang di harga 500 jutaan kalau nggak salah. Dan kalau yang 2 lantainya itu sama 500 juta mendekati ke 600 juta. Oke, mungkin sekian aja ya dari cakapan podcast kita ya kali ini ya. Oke, terima kasih. Ya mungkin kalian bisa cek di Instagram kita, cek postingannya atau postingan YouTube di bawah nih guys. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, follow Instagram kita dan TikTok guys. Oke, see you.